Di kota kecil yang sibuk, Laras Kencana dikenal sebagai TC. Tante cantik yang selalu rapi, wangi, dan dikelilingi oleh laki-laki muda. Dari luar hidupnya tampak mahal dan sangat menyenangkan. Mira, cek kamera itu. Aku mau opening video kelihatan mewah. Penonton harus melihat aku sebagai perempuan sukses yang masih bisa memilih berondong paling segar di kota ini. Laras, jangan bicara seolah manusia itu pajangan. Mereka itu punya hati. Kalau para pemuda itu mendengar caramu menyebut mereka bisa terluka. Aduh, kamu itu terlalu serius. Ini hanya image. Orang suka loh melihat tante elegan dikejar berondong. Mereka klik, mereka komentar, salon ramai, dan semua orang dapat untung. Konten boleh menarik, tapi jangan mempermainkan orang sungguhan dong. Aku sudah melihat beberapa pemuda datang dengan harapan, lalu pulang seperti kehilangan harga diri. Mereka terlalu berharap, itu bukan salahku. Aku tidak pernah janji menikah. Aku hanya memberi mereka kesempatan dekat dengan perempuan sekelas aku. Dulu kamu bekerja keras supaya Fani bangga loh. Sekarang kamu lebih peduli komentar asing daripada martabat orang yang dekat denganmu. Fani akan banggalah kalau ibunya terkenal dan kaya. Sekarang siapkan jadwal. Aku dengar ada calon karyawan baru yang muda, ganteng, dan butuh kerja. Di antara cermin mengkilap dan lampu terang, kesombongan Laras terdengar seperti candaan biasa. Belum ada yang runtuh. Benih kesalahan baru saja ia siram dengan tawa. Bu Laras, ini Damar. Dia melamar sebagai admin konten dan helper studio. Portofolionya sederhana, tapi dia rajin, bisa edit video pendek dan mau belajar, Bu. Selamat siang, Bu. Saya Damar. Saya belum punya pengalaman di salon besar, tapi saya biasa ngebantu usaha keluarga dan membuat konten promosi kecil-kecilan gitu. Wah, kamu lebih muda dari bayanganku, Damar. Wajahmu juga kamera friendly. Kalau berdiri di sampingku, konten salon ini pasti terlihat lebih segar. Kalau untuk kebutuhan kerja, saya bisa coba. Tapi ya, saya berharap tugas saya itu jelas, Bu. Saya ingin ngebantu usaha ibu, bukan hanya menjadi pajangan. Damar sopan dan cekatan, Bu. Saya pikir dia cocok untuk mengurus jadwal reels, menjawab pesan pelanggan, dan membantu dokumentasi treatment. Tenang Bayu, aku tahu kok cara membaca potensi. Damar dekat denganku bisa membuat hidupmu naik kelas, asal kamu gak terlalu kaku. Saya ingin naik kelas dengan kerja yang baik. Saya juga punya adik yang masih sekolah. Jadi, pekerjaan ini itu penting, Bu, bagi keluarga saya. Laki-laki bertanggung jawab itu memang menarik. Mulai besok kamu kerja ya. Pakai kemeja putih, rambut rapi, dan jangan terlihat murung. Brand aku tuh butuh wajah yang cerah. Saya siapkan kontraknya secara tertulis, supaya jam kerja, gaji, dan batas tugas pribadinya jelas, Bu. Ini penting agar tidak ada kesalahpahaman. Tulis aja, yang penting Damar tahu bekerja dengan aku berarti siap menjadi bagian dari cerita besar TC Laras. Mama, aku lihat video baru Mama. Komentarnya ramai. Tapi aku tidak suka saat Mama memanggil Damar berondong kantor. Dia kelihatan malu, Ma. Aduh, kamu itu belum paham marketing, Fani. Panggilan itu lucu, penonton suka. Damar juga nanti terbiasa. Dia kan dapat kerjaan karena Mama. Mendapat pekerjaan bukan berarti harga dirinya boleh dijadikan bahan bercanda. Aku punya teman yang sering direndahkan di tempat kerja, dan itu menyakitkan, Ma. Laras, Fani benar. Aku datang mengantar dokumen sekolah, tapi aku mendengar ucapanmu. Kamu perlu membedakan antara promosi dengan mempermainkan manusia. Surya, jangan ceramah deh seperti dulu. Kita berpisah karena kamu terlalu sederhana. Aku membangun hidupku sendiri dan caraku terbukti berhasil. Berhasil bukan cuma soal uang. Kalau Fani melihat ibunya yang mempermainkan laki-laki muda, dia bisa belajar bahwa perhatian orang boleh dipakai lalu dibuang. Aku tidak menghakimi Mama. Aku hanya ingin Mama berhati-hati. Banyak orang menonton, tapi yang terluka biasanya orang yang paling dekat. Kalian terlalu dramatis. Mereka datang sendiri kok, tertarik sendiri, berharap sendiri. Aku kan hanya menikmati hidup. Menikmati hidup tidak harus membuat orang lain kecil.
Luka yang ditertawakan bisa berubah menjadi doa yang sangat berat. Malam itu Laras mengajak Damar membuat konten di rooftop. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada tanda hukuman. Yang terlihat hanya meja mahal, lampu kota, dan rasa percaya diri yang semakin tinggi. Damar, duduk sini lebih dekat. Untuk kamera kita harus terlihat akrab. Anggap saja ya, kamu teman spesialku malam ini. Bu, saya bisa mengikuti konsep kerja, tapi saya takut kalau orang salah paham. Kalau video ini terlalu personal, keluarga saya pasti bertanya-tanya. Justru salah paham itu membuat orang penasaran. Mereka akan menulis TC Laras punya berondong baru. Lalu videonya naik dan kamu ikut dikenal. Saya tidak ingin dikenal karena dekat dengan atasan. Saya ingin dikenal karena pekerjaan saya yang rapi dan bisa dipercaya, Bu. Aduh, kamu itu terlalu polos. Di dunia ini pintu sering terbuka karena siapa yang berdiri di sebelahmu. Malam ini kamu berdiri di sebelahku. Saya menghargai bantuan Ibu, tapi mohon jangan pakai kata-kata yang ngebuat orang itu mengira kalau kita punya hubungan yang pribadi. Baik, malam ini aku turuti. Tapi ingat ya, orang yang terlalu takut terlihat biasanya tidak pernah terlihat. Saya lebih memilih terlihat karena hasil kerja saya, bukan karena gosip. Saya harap Ibu bisa mengerti posisi saya. Laras, video rooftop itu rame, tapi banyak komentar bilang kamu memanfaatkan karyawan muda. Kamu harus berhenti sebelum reputasimu terlihat murahan. Murahan? Mereka iri karena aku masih menarik. Perempuan seusiaku sering disuruh diam dan menua. Aku sih menolak terlihat kalah. Diinginkan bukan masalah. Masalahnya, kamu menjadikan orang lain tangga untuk merasa muda. Damar jelas tidak nyaman. Damar butuh uang. Aku memberi pekerjaan, makan di tempat yang bagus, exposure, terus bahkan perhatian. Banyak loh pemuda yang mau berada di posisinya. Korban itu tidak selalu dipaksa kasar. Kadang orang terjebak karena butuh gaji dan takut mengecewakan atasan. Kamu itu sahabatku atau pengacaranya Damar? Dari tadi bela dia terus. Jangan-jangan kamu juga terpesona ya dengan wajah polosnya? Aku itu membela akal sehat. Kamu pernah terluka loh karena diremehkan, Laras. Jangan membalas dunia dengan meremehkan orang lain. Aku sedang menikmati babak terbaik hidupku. Kalau ada yang tidak kuat berada di lingkaranku, ya pintunya terbuka. Suatu hari pintu itu mungkin menjadi jalan pulang untuk semua kesombonganmu. Aku berharap hari itu tidak datang terlalu keras. Bu Laras, penjualan naik setelah konten dengan Damar. Tapi beberapa pelanggan bertanya, apakah Damar bisa ikut foto personal? Ini mulai melebar. Bagus, artinya pasar merespon. Kita bisa buat paket premium, treatment, foto, dan meet kecil dengan Damar. Maaf Bu, saya keberatan. Saya karyawan admin, bukan bonus pelanggan. Saya tidak nyaman nama saya dipakai seperti itu. Saya juga menyarankan jangan Bu, secara bisnis rawan. Secara etika pun Damar belum menyetujui peran sebagai talent. Kontrak bisa diperbarui. Damar, kamu mau gajimu naik? Jangan menolak rezeki hanya karena malu. Saya butuh uang, tapi saya tidak ingin menjual kedekatan palsu. Saya takut adik saya mengira saya rela diperlakukan apa saja demi gaji yang seperti itu. Kita bisa menaikkan engagement dengan edukasi salon, promo produk, atau testimoni. Tidak perlu menjual hubungan pribadi yang tidak benar. Baik, paket ini ditunda. Tapi Damar tetap muncul ya di konten. Aku gak mau grafik turun hanya karena perasaanmu terlalu sensitif. Saya akan membantu konten yang wajar-wajar saja ya Bu. Tolong jangan panggil saya milik Ibu, pasangan Ibu, atau mainan baru Ibu di depan mereka. Papa, teman-temanku mulai membicarakan Mama. Ada yang memanggilku anak TC pemburu berondong. Aku pura-pura tertawa, tapi sebenarnya aku malu, Pa. Fani, kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan Mama. Kamu tetap anak yang baik. Jangan biarkan omongan orang itu menentukan nilaimu. Aku takut kalau Papa bicara, Mama malah marah. Dia selalu merasa semua orang iri. Padahal aku hanya ingin punya ibu yang dewasa. Orang yang lapar perhatian kadang mengira nasihat itu sebagai serangan.
Tapi keluarga tetap perlu bicara ketika seseorang berjalan menuju kebiasaan yang buruk. Aku sayang Mama, Pak. Tapi aku tidak suka melihat dia menertawakan Damar. Dia kelihatan baik dan sederhana. Karena itu, kita tidak boleh menilai orang dari umur atau pakaiannya. Damar punya martabat, dan martabat tidak boleh dijadikan sebagai konten. Kalau Mama tidak berubah, apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku tidak ingin membenci dia, tapi aku juga lelah menutup mata. Tetap jaga jarak dari perbuatannya. Kadang anak menjadi cermin terakhir bagi orang tua yang lupa kemana akan pulang. Gaun itu terlalu mencolok untuk gathering pelanggan. Kamu bilang acaranya edukasi kecantikan, tapi konsepnya seperti pengumuman pasangan baru. Tepat. Aku akan umumkan Damar sebagai wajah campaign dari cantik tak kenal usia. Tante elegan dengan berondong manis. Itu tuh magnet tahu. Damar sudah setuju. Atau kamu sengaja membuat kejutan agar dia sulit menolak di depan banyak orang? Kejutan kadang perlu ya. Kalau diberi waktu berpikir, dia akan bersembunyi di balik prinsip. Di depan kamera, dia akan tersenyum kok. Kamu itu loh, mengatur keadaan supaya orang tidak punya pilihan. Itu bukan strategi, itu manipulasi. Sahabat, seharusnya itu bantu aku dong terlihat besar. Kamu malah sibuk mengusur dosa dari setiap ideku. Aku tahu kamu ingin terlihat muda, tapi jangan mencuri masa muda orang lain untuk menutupi rasa takutmu menua. Aku tidak takut menua, aku hanya menolak kalah dari perempuan muda. Lihat dong gaun ini, aku masih bisa membuat semua ruangan menoleh. Ruangan bisa menoleh karena kagum, bisa juga karena kasihan. Jangan sampai orang menontonmu sebagai contoh yang menyakitkan. Bu Laras, saya membaca rundown. Di sini tertulis, saya akan menjawab pertanyaan tentang kedekatan dengan ibu. Saya tidak bisa mengikuti bagian yang itu tuh, Bu. Pertanyaannya ringan kok. Kamu cukup bilang aku mentor spesial, perempuan dewasa yang membuatmu nyaman dan kamu senang berada di dekatku. Kata-kata itu bisa dipotong dan disalahartikan. Saya tidak mau memberi harapan palsu kepada penonton atau membuat keluargaku malu, Bu. Aduh, kamu itu terus ya bawa-bawa keluarga. Apakah keluargamu memberimu panggung? Aku loh yang memberimu kesempatan. Kesempatan tidak harus ditukar dengan sebuah kebohongan. Saya tetap bisa bekerja tanpa membuat cerita romantis palsu. Bu, saya sudah siapkan versi amannya. Fokusnya proses kerja Damar, tips konten untuk UMKM, dan kesan menjadi bagian dari tim. Itu menarik untuk seminar, bukan YouTube. Orang klik karena gosip, rasa ingin tahu dan sedikit panas. Kalau begitu, saya tidak akan muncul di segmen itu. Saya cuma mau edit video produk saja. Hidup saya bukan bahan panas-panasan. Kamu pikir gampang menolak aku? Aku bisa menaikkan namamu. Aku juga bisa membuatmu tidak dilirik. Bu Laras, mari jaga ucapan. Ancaman seperti itu bisa melukai hubungan profesional dan membuat semua orang tidak nyaman. Mama, aku ingin bicara baik-baik, Ma. Aku tidak suka nama Damar terus ditempelkan ke Mama. Di sekolah semuanya jadi bahan lelucon. Kamu terlalu memikirkan mulut orang. Hari ini mereka bercanda, besok lupa. Yang penting Mama membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar tidak boleh dibangun di atas rasa malu anak sendiri. Fani sudah dewasa, bisa menyampaikan sendiri perasaannya. Maka dengarkanlah. Kamu datang ke rumahku untuk membela Fani atau mengaturku lagi. Aku lelah ya dengan wajahmu yang selalu merasa paling benar. Aku hanya mengingatkan bahwa kebebasanmu berhenti saat mulai melukai anakmu dan orang yang bekerja kepadamu. Aku tidak minta Mama berhenti cantik atau berkarya. Aku cuma minta Mama tidak menjadikan berondong sebagai mainan publik. Kata mainan itu kalian yang buat. Aku menyebut mereka bagian dari cerita. Kalau mereka senang, ya apa masalahnya? Damar tidak terdengar senang. Mira khawatir Bayu menahanmu. Ketika semua orang memberi tanda yang sama, mungkin masalahnya bukan mereka. Merasa menarik tidak salah, Ma. Yang salah adalah membuat orang lain rendah supaya Mama terlihat tinggi. Damar, wajahmu lelah. Kamu tidak harus menahan semuanya sendirian. Kalau Laras melewati batas, kamu boleh keluar. Saya tahu, Bu Mira.
Tapi saya masih butuh gajian bulanan ini. Adik saya juga mau ujian dan biayanya masih belum lunas. Aku tidak bisa bantu carikan pekerjaan lain. Ada teman yang butuh admin toko online. Gajinya mungkin lebih kecil, tapi lebih tenang. Terima kasih, saya tidak ingin membenci Ibu Laras. Kadang dia itu juga baik, memberi bonus, bertanya soal keluarga. Tapi setelah kamera menyala, saya seperti properti. Rasa terima kasih tidak boleh menghapus hakmu berkata tidak. Kamu boleh menghormati atasan tanpa menyerahkan harga diri. Saya ingin bicara terakhir kali. Kalau tetap dipaksa, saya akan mundur baik-baik. Saya tidak mau ribut. Siapkan dirimu ya. Kalau Laras memutar cerita, dia pintar membuat dirinya terlihat sebagai korban dari orang yang menolak. Saya hanya bisa menjaga niat. Kalau pergi, saya ingin pergi tanpa dendam. Tapi juga tanpa menukar harga diri dengan gaji. Bu Laras, saya ingin menyampaikan keputusan. Saya bekerja sampai akhir bulan sudah sesuai kontrak. Lalu tidak akan melanjutkan lagi. Terima kasih Bu atas semua kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, kamu mau pergi setelah namamu mulai dikenal. Kamu menikmati perhatian lalu pura-pura bermartabat saat aku butuh komitmen. Saya tidak menikmati perhatian yang seperti itu. Saya menghargai pekerjaan ini. Tapi saya tidak nyaman ketika hubungan profesional dibuat seolah menjadi hubungan pribadi. Di luar sana orang akan melupakanmu dalam 3 hari. Tanpa aku, kamu hanya pemuda biasa dengan editan biasa. Mungkin saya biasa saja, tapi hidup biasa yang jujur itu lebih ringan daripada hidup yang terus menjelaskan gosip yang palsu. Bu Laras, keputusan Damar sesuai haknya. Ia memberi pemberitahuan lebih awal. Kita bisa menyelesaikan transisi tanpa konflik. Diam Bayu, kamu selalu berpihak pada orang yang membuatku terlihat salah. Semua gaji kalian keluar dari keberanianku. Saya tidak ingin membuat ibu salah. Saya hanya menjaga diri. Jika ibu tersinggung, saya minta maaf. Tapi keputusan saya tetap, Bu. Panggung yang baik tidak mengurung pemainnya, Bu. Kalau seseorang turun dengan sopan, kita tidak perlu memadamkan lampu di jalannya. Sampai malam pesta ulang tahunnya, hidup Laras masih tampak utuh. Meja penuh, gaun berkilau, kamera juga terpampang nyata di setiap sudut. Belum ada azab yang terlihat, belum ada kehancuran yang datang. Damar, meski kamu mau pergi, malam ini tetap berada di sisiku. Aku ingin semua orang melihat kita baik-baik saja. Saya datang untuk menghormati undangan kerja yang terakhir. Saya bisa membantu dokumentasi, tapi jangan perkenalkan saya sebagai orang yang spesial. Laras, jangan paksa dia di depan tamu. Malam ini bisa tetap indah tanpa membuat orang lain terpojok. Aduh, tamu datang untuk kejutan. Aku sudah menyiapkan speech tentang perempuan matang yang tidak takut memilih cinta muda. Kalau speech itu menyebut saya, hapus nama saya saja. Saya tidak memberi izin. Tolong hargai keputusan saya untuk yang terakhir kalinya. Kamu membuatku malu ya di hari ulang tahunku. Baik, aku tidak akan sebut namamu. Tapi jangan salahkan aku kalau orang menebak sendiri. Kamu punya kesempatan untuk berhenti dengan elegan malam ini. Jangan ubah pesta menjadi panggung pembuktian yang melukai orang. Aku tidak butuh izin untuk bersinar. Setelah malam ini, brand TC Laras akan naik lebih tinggi. Ucapan itu menutup malam seperti tirai emas. Kue masih sempurna, layar masih menampilkan wajah Laras. Dan semua yang indah belum tahu halaman berikutnya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, azab dan kehancuran mulai datang. Bukan pelan seperti nasihat, melainkan beruntun seperti pintu yang dihantam. Harta, wajah, dan nama Laras berubah menjadi sumber ketakutan. Mira, lihat ponselku. Rekening bisnisku kok diblokir? Sponsor membatalkan kontrak, pelanggan membatalkan booking, dan video pesta semalam dipotong orang. Kenapa semua terjadi pagi ini? Aku melihat videonya kok. Potongan itu menyakitkan. Tapi sumbernya ucapanmu sendiri. Bayu juga mengirim laporan bahwa investor menahan pembayaran. Gak mungkin. Aku punya nama, aku punya pengikut. Orang-orang itu menikmati kontenku kok. Kenapa sekarang mereka berpura-pura suci? Karena batas yang kamu injak akhirnya terlihat jelas. Laras, wajahmu kenapa? Di pipimu ada bercak hitam seperti bekas terbakar. Jangan bilang begitu. Ini cuma alergi make up.
tapi rasanya panas seperti kulitku ditarik dari dalam. Dan cermin itu retak saat aku mendekat, Mira. Ayo kita hubungi dokter Raka. Tapi kamu juga harus minta maaf kepada Damar, Fani, dan semua orang yang kamu rendahkan. Minta maaf yang sekarang itu membuatku terlihat mengaku salah. Brandku bisa hancur dong. Aku harus klarifikasi, menyalahkan editor, atau bilang ini gimmick. Brandmu sudah retak seperti cermin itu. Kalau kamu masih memilih sandiwara, retaknya makin panjang. Mira, aku takut kotak hadiah itu bau seperti asap. Padahal gak ada api. Tanganku gemetar dan setiap notifikasi terdengar seperti vonis. Kondisi Ibu Laras menurun cepat. Bercak kulit telah meluas. Tekanan darah juga tidak stabil. Respon tubuh terhadap obat sangatlah buruk. Kami berusaha, tapi keadaannya ini semakin berat. Mama, ini Fani, Ma. Aku tidak membawa kamera, komentar orang atau kemarahan sekolah. Aku cuma membawa suara anakmu. Mama dengar aku kan, Ma? Fani, maafkan Mama, Nak. Mama terlalu sibuk dipandang orang sampai lupa melihat matamu. Mama pikir kecantikan membuat Mama menang. Ternyata Mama kalah oleh kesombongan. Laras, bicara pelan. Kami mendengarnya. Damar juga datang, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menutup luka. Bu Laras, saya sudah memaafkan Ibu. Saya sempat marah dan malu, tapi saya tidak ingin membawa dendam itu. Saya hanya berharap Ibu benar-benar menyesal. Damar, kamu pemuda baik. Aku menjadikanmu bahan cerita karena takut tidak lagi menarik. Aku memakai wajahmu untuk menipu waktu. Maafkan aku, Damar. Laras, Bayu mengurus administrasi. Banyak aset harus dijual untuk menutup utang pembatalan kontrak dan tagihan. Semua yang dulu kamu banggakan hampir habis. Biarkan habis. Harta yang tidak membawa hormat hanya akan menumpuk seperti kotak kosong. Kalau ada sisa, berikan untuk Fani dan gaji orang salon. Napas Ibu semakin pendek. Keluarga boleh terus bicara, tapi jangan ngebuat beliau ini semakin banyak cakap. Monitor menunjukkan tubuhnya sudah sangat lemah. Mama, aku maafkan, Ma. Tapi aku ingin Mama tahu, aku lebih butuh pelukan jujur daripada ibu yang viral. Aku lebih butuh nama baik daripada tas mahal, Ma. Jadilah perempuan yang cantik karena hati, bukan komentar. Jangan seperti Mama. Jangan jadikan orang lain tangga. Kalau Mama pergi malam ini, ingat, Mama pulang dengan penyesalan. Laras, semoga penyesalanmu itu bisa diterima. Kami akan menjaga Fani. Tidak ada lagi panggung di sini, hanya sebuah keluarga. Saya pulang tanpa dendam. Semoga kisah ibu ini menjadi peringatan bahwa bercanda dengan martabat orang bisa memanggil luka yang lebih besar dari tawa. Di layar monitor, garis yang tadi naik turun perlahan menjadi datar. Ruangan tetap putih, tirai tetap kusam, dan lampu tetap menyala. TC Laras meninggal setelah menyaksikan nama, harta, dan wajahnya runtuh dalam azab yang pedih. Tidak ada kamera yang merekam kalimat terakhirnya sebagai konten. Tidak ada tepuk tangan, filter, atau komentar pemuja. Yang tersisa hanyalah pesan, siapapun yang mempermainkan hati dan martabat manusia, suatu hari bisa dipermainkan oleh akibat perbuatannya sendiri.